فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat yang ke-177. Setelah menyebutkan ayat tersebut, laisal birra an tuwallu sampai wa ulaika humul muttaqun, yang mana kesimpulannya ayat ini berbicara tentang hakikat kebajikan, yang mana isinya adalah seluruh karakter keimanan dan juga karakter kejujuran dan juga karakter ketakwaan. Baik. Kemudian beliau mengatakan istamalat hadhil ayatul karimah ala jumalin azimah. Ayat yang mulia ini tidak ada mafhum mukhalafah, berarti ayat yang lain tidak mulia, tentunya bukan demikian. Mengandungi kumpulan yang agung, jumal, kumpulan kalimat yang agung. Wa qawaida amimah, dan kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh. Wa aqidatan aqidatin mustaqimah, dan akidah yang lurus, Kama qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Ubaid ibnu Hisham al-Halabi qala haddatsana Ubaidullah ibnu Amr an Amir ibnu Syufai an Abdul Karim an Mujahid an Abi Dzar. Kita dohirnya sanadnya dilemahkan di sini. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Dzar bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal iman, iman itu apa? Fatala alaih, maka Rasulullah membacakan kepadanya laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhiril al-ayah. Qala summa sa'alahu aidan, kemudian bertanya lagi kepadanya fatala alaih, lalu membacakan ayat itu juga dohirnya. Summa sa'alah, kemudian menanyakan lagi, faqal idza amilta hasanatan ahabbaha qalbuk, apabila engkau mengamalkan suatu kebaikan yang dicintai oleh hatimu, wa idza amilta sayyi'atan ahabbaha qalbuk, yang tadi apabila engkau mengerjakan suatu kebaikan, engkau hatimu mencintainya, berarti ahabbaha di sini sebagai jawab dari idza. Kemudian wa idza amilta sayyi'atan abghadaha qalbuk, apabila engkau mengerjakan keburukan, hatimu membencinya. Ini adalah keimanan, gambaran keimanan. Baik. Ibnu Katsir mengatakan hadza munqati, sanadnya putus. Fa inna Mujahidan lam yudrik Abu Dzar, karena Mujahid tidak jumpa Abu Dzar. Fa innahu mata qadiman, karena Abu Dzar wafat sudah sangat lampau dibanding dengan masa Mujahid. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan mengatakan ini hadis yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi menjawab, bagaimana sementara dia itu munqati? Salam. Tapi berarti ini bukan syarat Bukhari Muslim.
Kemudian waqala al-Mas'udi haddatsana al-Qasim ibnu Abdurrahman. Tentunya yang jadi masalah bukan yang di atasnya, tetapi yang siapa yang meriwayatkan dari Mas'udi, karena Mas'udi sendiri mukhtalid, hafalannya sudah terkacaukan di akhir hayatnya. Baik. Sementara Al-Qasim bin Abdurrahman saduq. Qal ja'a rajulun ila Abi Dzar. Salah berapa? Datang seseorang kepada Abu Dzar, faqal mal iman, beliau bertanya kepada Abu Dzar, apa iman itu? Faqara'a alaihi hadhil ayah. Lalu beliau membacakan ayat ini kepadanya. Tapi nggak dibahas nanti sanadnya ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum hatta faragha minha, sehingga selesai dari ayat tadi. Faqala rajul laisa anil birri sa'altuk, bukan tentang kebajikan saya bertanya kepada Anda. Faqala Abu Dzar mengatakan ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu amma sa'altani an, lalu dia bertanya kepada Nabi tentang perkara yang engkau tanyakan kepadaku. Faqara'a alaihi hadhil ayat, lalu beliau membacakan kepadanya ayat ini. Fa'aba ayyarda, lalu dia enggan untuk meridhoi jawaban ini. Kama abaita anta antarda, sebagaimana engkau enggan untuk meridhoi jawaban ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara biyadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan dengan mengisyaratkan, sambil mengisyaratkan dengan tangannya, al-mu'minu idza amila hasanatan sarrathu wa raja sawabaha. Seorang mukmin apabila mengerjakan kebaikan, kebaikan itu membuat dia gembira dan dia mengharapkan pahalanya. Wa idza amila sayyi'atan ahzanathu wa khafa iqabaha. Dan apabila dia mengerjakan keburukan tadi membuat dia bersedih hati dan dia mengkhawatirkan hukumannya. Rawahu Ibnu Marduwaih wa hadza aidan munqati. Ini juga putus. Wallahu a'lam. Baik, paling muhaqqiqnya tidak membahas karena apa? Memang tafsir Ibnu Marduwaih itu hampir sebagian besarnya hilang sehingga susah untuk dicari, untuk dipastikan. Tapi asal hadisnya, awal hadis tentang al-mu'min idza amila hasanah sarrathu dan seterusnya, ini dihasankan dengan penguat-penguatnya oleh para ulama. Sebagaimana dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Cuma kalau dikaitkan dengan ayat tadi, ini memang kita perlu informasi yang lebih banyak dari sisi sanad-sanadnya. Wa ammal kalamu ala tafsiri hadhil ayat, adapun pembicaraan tentang tafsir ayat ini, fa inna Allah Ta'ala lamma amara al-mu'minina awwalan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ini memang masih terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang disebutkan dalam ayat-ayat itu. Tatkala Allah memerintahkan kepada kaum mukminin pertama kali bitawajjuhi ila Baitul Maqdis, untuk menghadap ke Baitul Maqdis, perintah melalui sunnah, bukan melalui Quran sebagaimana yang telah kita lewati. Menghadap ke Baitul Maqdis jelas Nabi dapat perintah dari Allah, tapi bukan di dalam Al-Quran. Summa hawwalahum ilal Ka'bah, kemudian Allah memalingkan mereka ke arah Ka'bah. Syaqqa dzalika ala nufusi ta'ifatin min ahlil kitab, hal itu terasa berat bagi jiwa-jiwa sekelompok dari ahli kitab. Wa ba'dil muslimin, dan sebagian muslimin. Walaupun asal iman menuntut untuk yakin Allah benar dan bahwasanya perintah Allah itulah yang wajib ditaati, tetapi syubhat terkadang membuat keimanan melemah. Jadi kalian yang betul yang mana? Menghala ke sana atau ke sini? Kalau yang betul ke sana, kenapa sekarang berubah ke sini? Berarti selama ini bagaimana? Atau sekarang justru kalian salah atau bagaimana? Ini syubhat, membuat kerancuan. Maka Allah membantah dan menjelaskan. Kata beliau di sini, fa'anzalallahu ta'ala bayana hikmatihi fi dzalik, maka Allah Ta'ala menerangkan
menurunkan ayat atau menurunkan penjelasan tentang hikmahnya di dalam peristiwa itu. Wa huwa annal murada innama huwa ta'atullah. Bahwasanya yang diinginkan sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Maka terserah Allah menyuruh kemana. Sebagaimana perintah penyembelihan Ismail, yang betul disuruh menyembelih atau disuruh untuk tidak menyembelih. Kalau syubhat dari setan mungkin akan menimbulkan syubhat seperti itu. Kalau perintah pertama salah, yang betul perintah kedua, berarti selama ini Allah salah dalam memberikan perintah. Kalau sebaliknya berarti salah satunya salah. Nah, itu syubhat. Yang betul semuanya benar sesuai dengan waktunya. Ada nasikh dan mansukh, selesai. Allah memang menguji kita, terserah Dia. Azza wa Jal, yang maha perkasa lagi maha agung. Wantisalu awamirih, yang diinginkan sebenarnya adalah kita melaksanakan perintah Dia. Terserah nanti dirubah jadi bagaimana, itu terserah Allah. Wattawajjuhu haitsuma wajjah, yang diinginkan adalah kita menghala kemanapun Allah menghalakan kita. Terserah Dia mengarahkan kita kemana. Wattiba'u ma syara', dan mengikuti apa yang Allah syariatkan. Fahadha huwal birru wat taqwa wal imanul kamil. Maka inilah yang namanya kebajikan, ketakwaan, dan iman yang sempurna, iman yang jujur, yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Apa itu? Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar, yang jujur di dalam keimanan mereka dan ucapan mereka. Walaisa fi luzumi tawajjuhi ila jihatin minal masyriqi wal maghribi birrun wala ta'ah. Bukanlah kesetiaan untuk menghadap ke arah timur dan barat itu sebagai suatu kebajikan ataupun ketaatan. Iya, intinya bukan terus-menerus ke barat atau terus-menerus ke timur, tapi terus-menerus ikut Allah. Itulah inti kebajikan dan ketaatan. Illam yakun an amrillahi wa syar'ih, apabila menghadap atau menghala ke arah tersebut bukan berdasarkan perintah Allah, bukan pula berdasarkan syariat Allah. Baik. Berarti kalau ada orang menghadap ke Ka'bah tapi niatnya bukan karena Allah, berarti dia tidak sedang menaati Allah. Mungkin sekedar apa? Olahraga atau cikgunya di arah sana, jelas kita menghala ke cikgu, menghadapkan wajah kita ke cikgu. Baik, itu perkara halal saja. Atau dia melakukan itu karena perintah dari jin atau apa. Nah, ini adalah suatu kebid'ahan atau boleh jadi kesyirikan. Baik, maka yang terpandang adalah Allah memerintahkan itu atau tidak. Sebagaimana kalau di Jawa itu ada puasa mutih, yaitu apa? Hanya makan yang tawar-tawar saja. Baik, itu halal, tetapi tatkala niatnya adalah mencari kesaktian, bukan karena taat pada Allah, bukan karena Allah memerintahkan itu, maka ini menjadi suatu kebid'ahan, bukan sebagai ketaatan. Baik. Kemudian disebutkan di sini walihada qal, maka dari itu Allah berfirman laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal bir man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun barat, akan tetapi kebajikan yang sebenar adalah, yaitu pelaku kebajikan yang sebenar adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi intinya pada keimanan, bukan sekedar zahir fisik dari amalan dia. Al-ayat. Kama qala fil adahi wal hadaya. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang hewan-hewan kurban dan hewan hadiyu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging ataupun darah-darah dari hewan tadi, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Intinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, bukan semata-mata masalah daging dan darah. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbasin fi hadhil ayah. Atiyah bin Sa'ad al-Aufi, Abu Sa'id, mengatakan, meriwayatkan dari
Ibni Abbas tentang ayat ini, laisal birra an tusallu wala ta'malu. Bukanlah kebajikan yang sebenar itu kalian sholat ataupun kalian mengamalkan sesuatu. Intinya adalah berdasarkan keimanan atau apa. Tapi jelas sanadnya dhaif, perlu penguat. Fahadha hina tahawwala min Makkah ilal Madinah. Ini terjadi tatkala Nabi berpindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa nazalatil faraidu wal hudud. Tatkala kewajiban-kewajiban, demikian pula hukum-hukum had itu turun. Fa amarallahu bil faraid wal amali biha. Kemudian Allah memerintahkan untuk kita, yang memerintahkan kita menjalankan kewajiban-kewajiban dan mengamalkannya. Wa ruwiya anid dhahak wa muqatil nahwu dzalik. Diriwayatkan tafsir yang seperti ini dari Dhahak dan Muqatil. Baik. Jelas isinya betul. Tinggal apa? Untuk riwayat dari Ibnu Abbas perlu penguat. Adapun tafsir Dhahak kalau sanadnya sahih tak masalah, beliau tabi'in. Demikian pula Muqatil bin Hayyan, beliau memang ahli tafsir, tak masalah, dari kalangan salaf. Wa qala Abdul Aliyah, kanatil yahudu tuqbilu qibalal maghrib. Dulu orang-orang Yahudi menghala ke arah barat, yaitu ke arah batu yang di Masjidil Aqsa itu. Wa kanatin nasara tuqbilu qibalal masyriq. Sementara Nasara selalu menghala ke masyriq dengan alasan menyelisihi Yahudi. Baik, ini niatnya baik, menyelisihi, tapi karena tidak ikut syariat ya salah. Baik, kenapa tidak sekalian menyelisihi mereka sambil menjalankan syariat nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim menghala ke Ka'bah. Oh, tak mau karena asobiyah, tak mau mengikuti kiblatnya Bani Ismail katanya. Padahal ini kiblat semua nabi, bukan hanya Bani Ismail. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yaqul hadza kalamul iman. Inilah ucapan keimanan. Wa haqiqatuhu al amal. Dan hakikatnya adalah amalan. Wa ruwiya 'anil Hasan wa Rabi' ibni Anas mithluh. Semisal itu diriwayatkan dari Al Hasan dan Rabi' ibnu Anas. Rata-rata sanadnya ada di Tafsir Ibnu Jarir dan Tafsir Ibnu Abi Hatim. Baik, kalau di situ tak jumpa juga, cari di Tafsir As-Sun'ani, Abdul Razak As-Sun'ani. Seringkali ada di tiga itu. Baik, kalau tak ada juga, biasanya apa? Cari di As-Sunanul Kubra punya Al-Baihaqi. Biasanya tak lepas dari itu. Biasanya, seringkali. Qala Mujahid, walakinnal birra ma sabata fil qulubi min ta'atillah. Berarti tafsir ayat ini, akan tetapi kebajikan yang sebenar adalah apa yang, yaitu sesuatu yang menetap, yang pasti di dalam hati-hati kalian, yaitu berupa ketaatan kepada Allah. Allah. Intinya adalah itu, bukan sekedar fisikal. Makanya yang Allah inginkan bukan betul-betul menyembelih Nabi Ismail waktu itu, Nabi Ibrahim. Tetapi yang Allah inginkan adalah bukti kesetiaan. Tatkala sudah terbukti, maka kata Imam Ibnul Qayyim, maka apa? Memang tidak lagi diperlukan untuk menyembelih manusia tadi, menyembelih anaknya sendiri. Maka Allah menukar dengan penyembelihan hewan kurban itu. Azza wa Jalla. Wa qala Dhahak, walakinnal birra wat taqwa an tu'addul fara'idha ala wujuhiha. Akan tetapi kebajikan dan ketakwaan yang benar adalah kalian menunaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan bentuknya, bukan sesuai keinginan sendiri, tetapi sesuai dengan bentuk yang Allah syariatkan. Baik, kalau Yahudi dan Nasara sesuai keinginan sendiri, tidak ikut syariat. Baik. Wa qala Tsauri, walakinnal birra man amana billah. Al-ayah qal hadhihi anwa'ul birri kulluha. Ini adalah jenis-jenis kebajikan semuanya. Nah, ini salah satu dari keutamaan Imam Ats-Tsauri dibanding dengan siapa? Syu'bah. Dua-duanya Amirul Mukminin fil hadis. Tetapi kata Imam Ahmad was-Tsauri sahibul abwab. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau ini
lebih apa? Memfokuskan kepada bab-bab fikih. Jadi bukan hanya riwayat, tetapi beliau juga melakukan klasifikasi fikih sebagaimana dalam biografinya itu. Lebih ya, walaupun secara hadis pun beliau lebih hebat dari Syu'bah, namun secara pendalaman beliau memang apa? Lebih memusatkan perhatian ke situ. Baik. Sauri. Memang kalam beliau terpandang dalam fikih dan yang lain-lain. Fikih dan tafsir dan lain-lain. Wa shadaqa rahimahullah, kata Imam Ibnu Katsir, betul rahimahullah. Fa inna man ittasafa bihadhil ayat, karena sesungguhnya orang yang memiliki sifat dengan ayat ini, betul-betul menjalankan isi ayat ini, faqad dakhala fi ural islami kulliha, sungguh dia telah masuk ke dalam pegangan-pegangan Islam semuanya. Ura, jamak dari urwah. Urwah disebutkan oleh Ibnul Asir, itu adalah dulunya adalah pegangan baldi yang terbuat dari besi itu, atau mungkin kalau di masa lampau sebagian terbuat dari kayu. Bukan simpul, bukan tali yang dibuat simpul, tetapi pegangannya. Nah, seluruh pegangan-pegangan Islam ada di sini, kata Imam Ibnu Katsir. Wa akhadha bimajami'il khairi kullih, dan dia mengambil seluruh kebajikan semuanya ada di situ, kumpulan-kumpulan kebajikan. Wa huwa al-imanu billah, yaitu keimanan kepada Allah. Ini pun bercabang, cabangnya banyak. Kalau kita pegang intinya, maka cabang-cabang insya Allah akan senang untuk dipegang. Oh, kenapa? Tangkainya, pada tangkainya. Wa huwa annahu la ilaha illahu, tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Jelas intinya memang tauhid uluhiyah. Nah, nanti akan bercabang darinya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kalau dua dipegang, yang satu ini hilang, jelas tak ada gunanya, orangnya musyrik dan kafir. Tapi kalau ini dipegang, sudah masuk di dalamnya uluhiyah dan masuk di dalamnya rububiyah dan asma wa sifat. Wa saddaqa biwujudil malaikah, dan membenarkan keberadaan malaikat. Tidak seperti ahli kalam yang letih-letih menakwilkan. Menakwil sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Sementara Nabi dan sahabat sudah sering melihat malaikat. Baik, kaum mukminin terkadang juga didatangi malaikat walaupun tidak dengan bentuk aslinya. Baik. Alladzina hum safaratun bainallahi wa rusulih, yang mana para malaikat adalah duta, utusan. Safaroh jamak dari safir, yaitu utusan atau duta antara Allah dan para rasulnya. Wal kitab, beriman kepada kitab suci. Wa huwa ismu jins, ya makanya tidak dijamak di sini, yaitu nama untuk jenis kitab. Yashmalul kutubal munazzalata minas sama'i alal anbiya, yang mencakupi semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi. Adapun yang sudah dikotori oleh tangan-tangan manusia, dibuat-buat sendiri, tak layak dikatakan kitab samawi. Kecuali yang masih tersisa. Nah, yang tersisa itu yang diimani, yang tulisan tangan, itu bukan dari Allah Ta'ala. Tulisan tangan buatan-buatan pendeta itu. Hatta khutimat bi asrofiha, sehingga kitab-kitab tadi ditutup dengan yang paling mulianya, yaitu Al-Quran. Rugi orang yang justru meninggalkan Quran, pergi ke kitab yang sudah tidak otentik itu, tidak asli. Wa huwal Qur'anul muhaiminu ala ma qablahu minal kutub, yaitu Al-Quran sebagai pengawas, muhaimin sebagai pengawas, sebagai tolok ukur kebenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Alladzintaha ilaihi kullu khair, yang mana seluruh kebaikan berhenti pada Al-Quran. Terminalnya di situ, stasiunnya di situ. Wastamala ala kulli sa'adatin fid dunya wal akhirah, dan mencakupi setiap kebahagiaan, kunci-kunci kebahagiaan di sini, di dunia, yaitu baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat, kuncinya di situ. Tayyib. Wa nasakhallahu bihi kullama siwahu minal kutubi qablah, dan dengan Al-Quran Allah menghapuskan semua yang selain dia dari kitab-kitab yang sebelumnya.
Yang berikutnya wa amana bil anbiya'i kullihim, beriman kepada para nabi semuanya, min awalihim ila khatimihim, sejak dari yang pertama sehingga yang penutupnya, penutup mereka, Muhammadin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, yaitu Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam Allah tercurah untuk beliau dan untuk para nabi semuanya. Nah, yang mengatakan bahwasanya nenek moyang kita bukan Adam tapi yaitu yang rambut banyak berekor, nah ini durhaka sama nabi yang pertama. Na'udzubillah. Baik. Wa qauluhu wa atal mala ala hubbi, dan firman Allah Ta'ala, dan dia memberikan harta sekalipun dia mencintai harta tersebut. Akhrajahu wa huwa muhibbun lah, yaitu dia mengeluarkan harta itu dalam keadaan dia cinta pada harta tersebut. Dan ini bukti keimanan. Memang mengeluarkan harta itu dari tangan dia sekaligus dari hati dia, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bukan memberikan ke orang lain tapi hatinya masih terus meneropong. Dia buat apa dengan harta itu? Sayang juga ya. Tak perlu itu. Ini bukti iman, percaya dengan ganti dari Allah Ta'ala. Wa raghibun fih, dia masih berminat kepada harta tersebut. Memang asalnya dia berminat, tapi kemudian dia melepaskannya karena Allah. Nassa ala dzalika Ibnu Mas'udin wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhuma minas salafi wal khalaf, tentang makna ala hubbi. Kalau atal mal ini jelas tak ada khilaf. Tapi makna ala hubbi ini yang perlu dijelaskan. Apa harful isti'la datang di sini? Maka dijelaskan yaitu dia bersedekah dalam keadaan atau walaupun dia cinta kepada harta tersebut, berminat pada harta itu. Ini ditetapkan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair dan para salaf dan khalaf yang lain. Kama sabata fi sahihain, sebagaimana telah pasti di dalam sahihain, min hadis Abi Hurairah marfu'an. Ini masuk dalam kaidah apa Ibnu Katsir menafsirkan ayat dengan hadis. Hadis Abi Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sadaqah an tasaddaqa, artinya apa? Anta tasaddaqa wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling utama, yaitu yang paling tinggi derajatnya dan paling banyak pahalanya adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat dan engkau masih sangat kedekut. Bukan sekedar pelit biasa, tapi sangat ini syahih. Ta'mulul ghina, engkau mengangankan kekayaan, wa tahsyal fakar, dan engkau khawatir tentang kefakiran walaupun engkau sendiri masih mengharapkan, oh saya nak beli baju tapi kasihan teman saya, kasihan tetangga saya, kasihan anak istri saya, adalah mereka layak diutamakan. Laki-laki hero lah, tak perlu berpikir aneh-aneh. Nah, ini menunjukkan apa? Walaupun dia mengharapkan untuk dirinya sendiri, tapi dia mengutamakan orang lain. Nah, ini pahalanya berlipat-lipat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qad rawal Hakim fi Mustadrakih min hadisi Syu'bah wa Tsauri an Mansur an Zubaid an Murrah an Ibni Mas'ud. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan mereka. Syu'bah gabung dengan Tsauri meriwayatkan dari Mansur, padahal mereka sendiri, mereka bertiga sama-sama satu level belajar ke para guru mereka, tapi ini mereka sendiri mau mengambil riwayat dari teman mereka. Dan Mansur memang mampu menyaingi Syu'bah dan Tsauri dari sisi apa? Kualitas apa? Kualiti hafalan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atal mala ala hubbih an tu'tiyahu wa anta sahihun syahih. Tentang tafsir ayat ini, dan dia memberikan harta walaupun dia mencintainya, maksudnya kata Nabi berdasarkan hadis ini, engkau memberikan harta tadi dalam keadaan engkau masih sehat dan engkau sangat kedekut, sangat pelit. Ta'mulul ghina wa tahsyal faqar, engkau mengharapkan kekayaan dan engkau khawatir kefakiran. Sumakal, jelas bukan Nabi ya yang berkata sekarang.
sahihun ala syarti syaikhain. Jelas ini Al-Hakim. Tayyib walam yukhrijah. Tayyib, ada catatan kaki tidak di sini? Al-Hakim mengatakan hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim dan tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim juga mauquf dan tidak marfu'. Diriwayatkan oleh Al-Hakim sebenarnya mauquf, tidak marfu' seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Mungkin Ibnu Katsir mendapatkan dari jalur lain, kemudian kita lihat kalam beliau apa? Qultu, buktinya apa? Sekarang Ibnu Katsir memberikan penjelasan waqad rawahu Waqi' 'anil A'mas wa Sufyan an Zubair an Murrah an Ibni Mas'ud mauqufan wa huwa ashah. Jadi diriwayatkan secara mauquf dan inilah yang lebih sahih wallahu a'lam. Tayyib. Tak masalah, ini tafsir sahabat. Jadi kita dapat dari siapa tadi? Yaitu pertama adalah dari hadis Abi Hurairah, walaupun tidak menyebutkan ayat, tetapi jelas hadis ini sebagai penjelas terhadap ayat tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat itu dengan inti hadis Abi Hurairah, jadi tak masalah. Baik, walaupun tidak menisbatkan ke Nabi, tapi Ibnu Mas'ud yang mana beliau juga dijuluki sebagai turjumanul Quran, beliau menjadikan ayat ini terkait dengan hadis tersebut. Baik, ilahuna wallahu a'lam.